Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak. Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa dalam keadaan baik, sehat, kuat, penuh dengan anugerah dari Bapa di surga. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Tema renungan pada hari ini adalah hidup dalam janji-janji Tuhan. Yosua 3 ayat yang ke-10, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Yosua menerima janji dari Allah bahwa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan semua bangsa di tanah Kanaan akan dihalau oleh Allah. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan, kalau Tuhan berjanji dan berfirman, Dia pasti menepatinya. Saya pernah mendengar sebuah kutipan yang menarik. Ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan sudah mengukur dirinya. Sama seperti ketika saya berjanji sama anak saya mengukur kemampuan diri saya dengan permintaan janji yang akan saya berikan kepada anak saya. Jadi ketika Tuhan memberikan janjinya, maka Dia sudah tahu Dia mampu, Dia sanggup, dan Dia lebih dari sanggup untuk melakukannya. Oleh karena itu ketika Yosua dan Israel percaya pada janji Tuhan, maka semua musuh-musuh mereka dihalau dari hadapan mereka. Lagi pula janji Tuhan pasti terjadi. Yang perlu kita miliki adalah iman percaya kepada Tuhan. Yosua 3, 14, 17 mengatakan demikian. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air. Tepi sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asing, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tapi para imam mengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Ada hal yang perlu kita pelajari untuk mengalami janji-janji Tuhan. Yang pertama, dari kisah Yosua ini kita lihat Keluaran 24 ayat yang ke-13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung itu. Siapa sih Yosua? Yosua adalah seorang hamba dari Musa, seorang yang mendapat kepercayaan untuk mendampingi dan menjadi pembantu Musa. Hamba ini menjadi seorang hamba Tuhan yang besar karena dia setia dan selalu melakukan apa yang Musa perintahkan. Bahkan ketika Musa naik ke atas, Alkitab mengatakan Yosua dengan setia menanti di bawah kaki gunung, menantikan tuannya Musa. Mengapa Tuhan memilih Yosua? Karena Keluaran 17 ayat yang ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Yosua bukan hanya orang yang setia, tetapi orang yang taat kepada pimpinannya dan kepada Tuhan. Ketaatan Yosua menarik hati Tuhan untuk memilihnya menjadi pemimpin berikut dari bangsa Israel menggantikan Musa. Melalui Yosua lah Tuhan bergerak membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan meraih janji-janji Tuhan yang disediakan Tuhan bagi mereka. Hal kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam janji-janji Tuhan. Yosua 3:14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Hal kedua, bagaimana kita dapat mengalami janji Tuhan. Yang kedua adalah hidup di dalam kekudusan. Para imam dipilih dari suku Lewi,
Mereka orang yang dikhususkan, dikuduskan untuk melayani Tuhan, melayani umat untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka mewakili umat di hadapan Allah. Mereka akan membawa korban bakaran, korban ucapan syukur kepada Allah. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka harus hidup dalam kesucian dan kekudusan. Artinya yang kedua adalah menjadi imam. Artinya menjadi orang yang hidup senantiasa menjaga kekudusannya. Saya teringat perkataan mendiang gembala sidang saya, Pendeta Pariaji. Kalau mulut you nggak dusta, tangan you nggak curi, hati you baik, maka surga nggak punya alasan untuk menolak doa kita. Bukan berarti semua doa yang kita mau pasti langsung all of a sudden diberikan sama Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa dalam kekudusan, rasa-rasanya doa kita seperti roket atau seperti apa yang menaik dengan cepatnya. Langit terbuka, doa kita naik ke atas, berkatnya bisa turun dengan mudah ke bawah. Tapi kalau hidup kita jauh dari kata pertobatan, hidup dalam kekotoran, dalam ikatan dosa, dalam kepahitan, kebencian, ketika kita berdoa, langit menjadi langit tembaga. Doa kita mentok, berkatnya juga mentok. Yang ketiga, mengapa atau bagaimana kita bisa mengalami janji-janji Tuhan dipenuhi dalam hidup kita. Yang ketiga, Alkitab katakan Yosua 4 ayat 1 dan 2. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Yang ketiga, bagaimana supaya kita hidup dalam janji-janji Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kisah di mana Allah memerintahkan Yosua untuk memilih para ketua-ketua suku. Hal ini menjadi sebuah contoh untuk kita menjadi teladan. Supaya doa kita, supaya hidup kita mengalami kepenuhan janji-janji Allah. Kita harus hidup sebagai seorang teladan. Menjadi teladan, menjadi seorang pemimpin yang membawa orang kepada Tuhan. Menjadi seorang leader adalah seorang yang memberikan jalan keluar. Yang selalu berpikir positif, memberi kabar baik kepada orang-orang di sekitar mereka, dan menjadi orang yang membawa orang, mengantar banyak orang kepada Kristus Yesus Tuhan. Ketika kita ingin mengalami hidup dalam kepenuhan janji Tuhan, ketika kita hidup, Alkitab katakan, ketika hidup kita, saudara, menjadi orang yang setia dan taat sama Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang dapat diandalkan, perkataan kita dapat dipercaya, ketika kita menjaga kekudusan, ketika kita menjadi teladan, maka Alkitab mengatakan segala janji Tuhan akan dapat digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan poin yang keempat, yang terakhir, Yosua 4 ayat 13. Kira-kira 4.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan di dataran Yeriko untuk berperang. Bagaimana kita hidup dalam mengalami janji-janji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, memiliki mental seorang prajurit yang siap dan waspada. Iblis gak mau kita diberkati. Iblis gak mau kita mengalami janji-janji Tuhan. Mereka nanti bisa akan do anything untuk menggagalkan janji Tuhan. Kita harus menjadi prajuritnya Tuhan. Seorang prajurit selalu siap sedia untuk berperang. Tidak gentar berhadapan dengan musuh. Musuh dari siapapun, dari apapun, dia tidak gentar. Dan musuh kita yang terutama bukan sesama kita manusia, tapi kuasa jahat yang menunggangi manusia tersebut. Saya berdoa firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara, boleh menjadi pengingat, boleh menjadi penghibur bagi saudara. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, biar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi saudara boleh menjadi berkat bagi mereka. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama. Haleluya. Mari sama-sama kita datang sama. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan,
ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala syukur, segala puji, syukur bagimu. Ditinggikan nama di atas segala nama. Yes. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama. Segala syukur, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu.